Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita bersama, Kebun Anggrek Budi Vaspandut ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe ya, dibagikan, diaktifkan tombol loncengnya agar selalu bisa up to date mengikuti Pak Budi. Dan agar Pak Budi selalu semangat memberikan video-video terbaru ya. Oke, kali ini Pak Budi akan memberikan tutorial bagaimana cara agar anggrek kita itu bisa kuat panas, hujan ya. Jadi bisa kuat panas, hujan tanpa ada naungannya ya. Jadi tanpa ada naungan seperti di sana, itu tidak ada naungan yang Pak Budi lakukan ini. Ini berada di lokasi kebun anggreknya Pak Budi, dan anggreknya rajin berbunga ya, dan rajin tunas. Bagaimana penjelasannya? Mari ikuti langkah-langkah yang akan Pak Budi berikan ya. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa anggrek yang bisa kuat panas dan juga kuat hujan itu adalah anggrek-anggrek jenis tertentu, misalkan kayak Dendrobium, Cattleya, Vanda, Oncidium itu terus juga ada Cymbidium ya tentunya ya. Jadi teman-teman lakukan langkah-langkah yang seperti Pak Budi berikan ini agar anggrek-anggrek di rumah Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya nantinya bisa kuat panas dan hujan ya, dan rajin berbunga. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu anggreknya ya. Boleh kita langsung ada yang model seperti ini ya. Jadi cara penaliannya banyak macam-macam ya, pakai raffia boleh, pakai benang boleh ya. Jadi tergantung selera masing-masing, dan yang penting ditanam ya. Jadi anggrek itu yang penting ditanam, jangan ditelantarin ya. Oke, itu yang pertama, kita siapkan anggreknya ya. Terus kita tempel ya, kita tempel di pohon ya, atau di pot boleh ya, di pohon atau di pot. Ini jenis Cattleya ya, ini coklat drop ini ya, bunganya merah. Ini sudah Pak Budi panas hujanin ini ya, tanpa naungan itu ya, jadi di atas sudah tanpa naungan. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan anggrek ini ya, ke batang ini ya, ke batang ini. Batang pakai apa? Batang itu bisa pakai kayu mati boleh, cuman kalau bisa kayu hidup. Ini kelor ya, ini kita pakai kelor. Kenapa pakai kelor? Karena dua fungsi, nanti bisa dibuat sayur ya, juga lembab, kulitnya juga lembab, jadi dia sangat cocok untuk anggrek kita ya. Jadi kita tempelkan ini ya, model begini boleh ya, single boleh, single pot boleh ya, mau digabung gini boleh. Terus langkah selanjutnya apa? Jadi langkah pertama tadi kita menyiapkan anggreknya, langkah kedua kita tempelkan di pohon ya, model begini ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, Pak, anggrek saya kok gosong, itu bagaimana ya? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ketika anggreknya kita latih atau kita tempatkan di tempat yang panas, mesti akan ada resiko model begini ya. Jadi akan ada resiko model begini. Nah, ini. Jadi dia gosong, terus dia terbakar ya. Lalu menguning seperti ini ya. Cara antisipasinya bagaimana? Nah, jika ada jenengan sudah melakukan yang step yang kedua, maka ini sudah bisa dibiarkan ya.
Jadi sudah dibiarkan dia panas dan hujan. Untuk hal semacam ini tidak usah dipermasalahkan. Karena ini adalah proses adaptasi dari anggrek jenengan semuanya. Terus ke depannya bagaimana? Nah, nanti daun kuning seperti ini akan diganti dengan tunas baru. Misal seperti ini ya. Jadi akan diganti dengan tunas baru, misal seperti ini. Nah, tunas baru ini dan anggrek-anggrek yang masih ada daunnya itu akan kuat. Ya, jadi dia sudah terlatih. Jadi begitu cara ini ya, cara step by stepnya. Jadi teman-teman, kalau anggreknya ada yang kuning seperti ini dipanas hujanin, nggak masalah ya. Jadi nggak usah diinikan, tidak usah dipedulikan ya. Yang penting disiram aja. Nah ya, jadi yang penting disiram aja. Nanti tunas-tunasnya akan muncul kayak gini. Nah ini, nanti ini yang akan kuat tunasnya. Oke, tahap selanjutnya bagaimana? Apa juga bisa diperlakukan untuk anggrek yang gundul? Sangat bisa. Caranya bagaimana? Nah ini akan Pak Budi sampaikan juga. Anggrek yang gundul ya, anggrek yang gundul di bawah itu kasih media kayak gini ya untuk pelembabnya. Jadi biar gak terlalu kering, tempel aja di pohon. Nanti jadinya kayak gini, keluar keikian kayak gini ya. Keikian ini kalau nanti sudah agak membesar, tinggal didorong begini terus ditali, maka dia akan menempel di pohon tersebut. Ya, jadi itu dari Pak Budi. Untuk pemberian pupuknya bagaimana? Pemberian pupuknya teman-teman juga bisa menggunakan pupuk dengan kandungan N tinggi ya. Jadi untuk pertumbuhannya. Anggrek-anggrek apa sih manfaatnya anggrek-anggrek yang dipanas hujanin? Dia kelebihannya lebih cepat bertunas, lebih cepat berbunga karena dia cukup dengan fotosintesisnya, dia cukup ya. Tak lupa dengan ini juga apa namanya, nutrisi ya. Jangan lupa disiram minimal. Ini anggrek-anggrek seperti ini kalau dihujanin dia itu tunasnya keren. Ini ada yang kuning, biar aja dia kuning nggak masalah ya. Nggak masalah, jangan dihiraukan ya. Jadi ini untuk teman-teman. Jadi kalau ada anggrek atau ada pohon, teman-teman panas hujanin aja dan jangan lupa disiram ya. Ini Pak Budi mulai ini ya. Jadi ini insya Allah sekitar 3 minggu ya. Ini yang gundul-gundul ini sudah mulai mengakar ini. Nah ini ya. Jadi teman-teman ini batang gundul ya. Ini batang gundul di model seperti ini bisa ya. Nah ini yang seperti Pak Budi sampaikan tadi, bahwa nanti ini diikat ke sana. Nanti dia akan menempel dengan sendirinya ya. Itu sudah spike ya. Nah itu dia. Ini full sun ya. Jadi nggak ada naungannya. Nggak ada naungannya sama sekali itu ya. Jadi dia panas hujan. Ini nanti teman-teman ingat-ingat kalau ada yang gosong-gosong kayak gini ya. Ini gosong ini. Dia biarkan saja ya. Jangan khawatir. Nih. Ya. Jadi teman-teman tinggal menempel kayak gini aja ya. Tinggal tempelin kayak gini aja, insya Allah itu bunganya. Jadi kalau dendrobium itu lebih baik lebih panas ya. UV kalau bisa cuman pakai satu aja UV. Ya UV pakai satu kalau mau lebih maksimal. Atau UV-nya dikasih paranet tapi jarang-jarang ya. Kalau untuk dendrobium. Ini adalah perlakuan full sun full rain. Jadi terutama bukan karena pupuk ya. Sekeren apapun anggreknya, kalau itu berada di tempat dingin terus kita panasin, maka dia akan gosong ya. Kecuali dia sudah terbiasa dipanas. Ya, jadi intinya bukan karena pupuk terutama ya, tapi karena terbiasa dipanas. Jadi bukan karena pupuk yang terutama, karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nggak usah pupuk sekalipun dia akan tumbuh keren ya. Jadi dia usah pupuk akan tumbuh keren, apalagi ditunjang dengan pupuk. Nah, itu tips dari Pak Budi pada pagi hari ini. Mungkin nanti ada yang kurang atau teman-teman mau
request perawatan anggrek, monggo ya. Jadi nanti Pak Budi buatkan video-video terbaru lagi. Oke. Jangan lupa ya untuk membagikan, like, comment, subscribe agar Pak Budi bisa semangat memberikan video-video terbaru ya. Oke. Terima kasih pesan dari Pak Budi juga, jangan pernah menyerah untuk merawat anggrek. Karena merawat anggrek itu mudah banget ya. Jangan putus asa. Jadi dicari solusinya, insya Allah bisa. Salam dari Kota Jember, Kebun Anggrek Budi Wespandut.